Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Alfiandi Rahayu, NIM 641141913 dari kelas 6A Peminatan Epidemiologi dan Biostatistika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penangkapan lalat. Lalat merupakan binatang pengganggu dan beberapa spesies telah terbukti menjadi penular penyakit. Keberadaan lalat di satu tempat juga merupakan indikasi kebersihan yang kurang baik. Lalat pengganggu kesehatan tergolong dalam ordo Diptera, subordo Silorapha, dan anggotanya terdiri atas lebih dari 116.000 spesies lebih di seluruh dunia. Dari 60.000 sampai 100.000 spesies lalat, beberapa di antaranya berbahaya bagi kehidupan manusia karena dapat menularkan penyakit. Lalat merupakan spesies yang memiliki peran penting bagi masalah kesehatan masyarakat. Ancaman lalat terjadi bersama timbulnya masalah sampah yang merupakan dampak negatif dari pertambahan penduduk. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap higien dan sanitasi menyebabkan lalat memiliki dampak negatif bagi kesehatan masyarakat secara luas, dari segi estetika sampai penularan penyakit. Penyakit-penyakit yang ditularkan oleh lalat antara lain seperti disentri, kolera, tifus, diare, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kondisi sanitasi yang buruk. Penularan penyakit ini terjadi secara mekanis, di mana kulit tubuh dan kaki-kaki lalat yang kotor merupakan tempat menempelnya mikroorganisme penyakit yang kemudian lalat tersebut hinggap pada makanan. Selain sebagai faktor mekanik, kehadiran lalat di suatu area dapat dijadikan sebagai indikator bahwa area tersebut tidak higien. Kehadiran dan perilaku lalat di lingkungan manusia dapat menimbulkan kesan yang buruk seperti kayak kesan yang kotor seperti itulah. Lalat banyak terdapat di berbagai habitat, misalnya air, pasir, tumbuhan, di bawah kulit kayu, batu, serta binatang. Salah satu habitat lalat yang cukup baik adalah di tempat pembuangan sampah. Hal ini berhubungan dengan insting dan bionomik lalat yang memilih tempat-tempat yang kelak secara langsung dijadikan sebagai sumber makanan bagi larva setelah menetas dari telur yang semuanya dapat ditemukan pada tempat sampah. Keberadaan lalat ini merupakan sesuatu yang menjengkelkan karena lalat seringkali hinggap di makanan maupun minuman. Hal ini tentunya dapat mengganggu nafsu makan serta jika dibiarkan dapat menjadi sumber penyakit di tubuh kita. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang prosedur penangkapan lalat yang efektif. Nah, untuk penangkapan lalat sendiri, saya menggunakan 3 alat yang saya buat sendiri, yang mana bahan-bahannya itu sangat mudah kita dapatkan di sekitar kita. Nah, untuk alat yang pertama saya menggunakan botol plastik, bentuknya seperti ini. Nah, untuk pembuatannya sendiri itu tutup botolnya itu dilepaskan, lalu gunting untuk memotong bagian seperempat botol sehingga jadi seperti ini, jadi 2 bagian seperti ini. Nantinya di dalam botol ini akan diisi dengan seperempat cangkir atau sekitar 60 ml gula, seperempat cangkir air atau 60 ml air, dan beberapa tetes pewarna makanan berwarna biru. Warna biru akan mengundang lalat, akan tetapi semua warna juga bisa mengundang lalat, tidak hanya warna biru, asalkan jangan warna kuning karena hanya warna kuning ini yang mampu menangkal lalat. Cara lainnya yaitu dengan mencampurkan sedikit air dengan sabun cuci piring dan beberapa tetes cuka apel, lalu masukkan ke dalam botol.
Nah, tadi kan botolnya ada dua bagian yang besar sama bagian yang kecil ini itu sebagai corok. Nah, bagian yang kecil ini itu diletakkan di atas bagian yang besar seperti ini. Seperti ini. Nanti lalat akan masuk melalui lubang di sini. Yang mana nanti lalat akan tergelincir ke dalam yang nantinya lalat akan susah untuk keluar. Nah, perangkap ini nanti akan saya taruh di tempat ya disinari matahari dan sering dikerubungi oleh lalat, dan tunggu sampai lalat masuk ke dalam perangkat ini. Nah, untuk alat yang kedua saya menggunakan toples plastik dan plastik bening seperti ini, atau juga bisa menggunakan toples kaca, yang penting warnanya bening seperti itu. Nah, nanti sama seperti alat yang pertama tadi, nanti di dalamnya ini akan diisi dengan air gula atau larutan gula, atau juga bisa menggunakan cuka apel sampai hampir penuh. Jadi bisa 3/4-nya lah dari ketinggian toples. Lalu juga dicampurkan dengan sabun cuci piring. Dan jangan lupa di bagian atasnya itu dilubangi seperti ini sebagai jalur masuknya lalat. Dan nanti alat ini akan saya letakkan di tempat yang disinari matahari serta tempat yang dikerubungi banyak lalat. Nah, untuk alat yang ketiga ini merupakan alat yang menurut saya paling mudah, karena ini bisa dibeli di toko-toko terdekat dan dengan harga yang cukup murah, dengan harga 1.000 sampai 2.000 per lembarnya. Nama alatnya yaitu fly paper, atau bisa juga disebut kertas penangkap lalat gitu ya. Yang mana nanti ini kertasnya akan ada kayak lemnya seperti ini. Jadi ini lengket. Nanti jika kita letakkan kertas ini di tempat yang banyak lalatnya, nanti lalat akan hinggap ke kertas ini, karena kertas ini juga menimbulkan bau yang disukai lalat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.